Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dimudahkan hadir kembali di majelis ilmu. Insya Allah dibukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Insya Allah yang hadir selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah usianya. Yang tidak bisa hadir karena sakit, moga-moga diangkat sakitnya, digugurkan dosa-dosanya. Yang uzur karena ada acara, moga-moga dilapangkan, dilancarkan acaranya. Kita lanjutkan kajiannya dulu sampai nomor sekarang. Ya, oke. Berniat berbuat kebaikan. Berniat berbuat kebaikan. Niat adalah sesuatu yang penting dalam memulai ibadah. Tanpa niat, sebuah ibadah akan sulit dilakukan secara maksimal. Hanya dengan niat yang tulus, amalan saleh bisa berlipat pahala hingga puluhan bahkan ratusan kali. Sebaliknya, ibadah yang dianggap besar pun jika tidak ada niat yang lurus maka tidak akan ada nilai di sisi Allah. Misalnya dalam bekerja, jika seorang muslim bekerja dari pagi sampai malam hanya diniatkan untuk mencari uang dan popularitas, maka ia tidak dapat sesuatu kecuali apa yang diinginkan. Sebaliknya, jika ia bekerja untuk beribadah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membantu orang lain, ia akan mendapatkan pahala karena niat baik tersebut. Untuk memiliki niat yang baik, kita perlu melakukan manajemen hati. Sebab niat adalah urusan hati. Sementara mengatur sesuatu yang tidak kasat mata lebih sulit daripada yang jelas nyata. Ada baiknya kita mengambil filosofi dari penggembala kambing. Jika sholat di tengah-tengah kambing, ia tidak mengharapkan pujian dari kambing. Demikian juga jika kita ingin Jika kita ingin selalu memiliki niat baik-baik, jangan hiraukan pandangan negatif orang lain. Semuanya berfokus pada keinginan untuk mencapai ridha Allah. Dengan niat yang baik, meskipun pada akhirnya gagal karena uzur, Allah telah memberikan pahalanya. Misalkan seorang muslim yang ingin umrah tahun ini, namun di tahun tersebut tidak jadi berangkat karena umrah digunakan untuk membantu orang tua yang sakit, ia tetap mendapatkan pahala. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, silahkan dicatat aja, ini panjang. Rasulullah SAW bersabda, sudah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Allah telah menetapkan beberapa kebaikan dan beberapa keburukan. Kemudian menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat untuk melakukan kebaikan, namun ia belum dapat melaksanakannya, maka Allah telah menuliskan satu kebaikan penuh di sisinya.
Tetapi barang siapa berniat melakukan kebaikan, lalu dia melaksanakannya, maka Allah akan menuliskan 10 kali kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Bahkan berlipat ganda. Dan barang siapa berniat buruk, namun dia belum melakukannya, maka Allah menulis 1 kebaikan. Tapi kalau dia berniat buruk, lalu dia melaksanakannya, maka Allah mencatatnya satu keburukan di sisinya. Hadis Bukhari Muslim. Oke, ibu-ibu, kita akan terangkan ini berkaitan dengan niat. Sehingga di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab besar yang lain, dari kumpulan-kumpulan hadis yang disusun oleh para ulama, mesti yang nomor 1 hadis tentang niat. Jadi hadis tentang niat itu menjadi hadis pertama untuk disematkan karena pentingnya beramal. Jadi niat ini harus mengawali dari setiap amal. Hadis itu berbunyi innamal a'malu binniyat. Intinya begitu, bahwa setiap amal itu diawali dengan niatnya. Maka di sini Rasulullah SAW telah menjelaskan barang siapa yang sudah memiliki niat yang baik, maka Allah mencatat 1 kebaikan untuknya. Dan apabila niat baik itu dikerjakan, maka akan mendapat pahala berlipat ganda. Ada juga pahala yang ditulis dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan barang siapa berniat buruk dan tidak jadi melaksanakannya, maka mendapatkan pahala. Padahal niatnya elek, tapi rasido, karena nggak jadi dapat pahala 1. Namun kok jadi dikerjakan, maka keburukan itu mendapatkan 1 kesalahan yang tercatat untuk dia. Inilah rahman rahimnya Allah untuk umat akhir zaman. Setiap amal soleh pahalanya banyak, setiap keburukan buruknya sedikit.
Jadi kalau ditimbang insya Allah cik turah kebaikannya. Nah ini menunjukkan bagaimana Allah ini sayang sama Rasulullah dan umatnya mendapat keistimewaan. Maka insya Allah penghuni surga paling banyak ya umatnya Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kalau ditimbang di mizan, catatan amalnya yang buruk maupun yang baik sama-sama ditulis, sama-sama ditimbang, insya Allah amal kebaikannya pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dari keburukan-keburukannya. Namun demikian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, keburukan atau dosa maksiat itu bisa menggerogoti pahala. Jadi kudune pahalane akeh dadine sithik ya, jadi hilang malah digerogoti oleh dosa dan maksiat. Jadi meskipun dosa maksiatnya satu, tapi itu bisa menggerogoti. Contohnya apa? Ghibah ngerasani. Ya, itu kan dosanya satu tok, jadi ngerasani, tapi itu ngerogoti pahala. Jadi pahalanya saya entek gitu ya. Jadi itu yang berat gitu. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hati-hati dengan dosa meskipun dosanya itu satu, tapi dia bisa menggerogoti. Apalagi dosa jariah yang beranak pinak, kudune ora duwe dosa sing akeh malah dosane tambah akeh gara-gara beranak pinak. Maka jangan mengajarkan atau memberi contoh keburukan kepada yang lain dan akhirnya diikuti. Dan hari ini banyak orang yang melakukan kejahatan dan diikuti oleh yang lainnya. Namanya korupsi massal, kan gitu ya. Korupsi massal. Karena yang satu udah ngasih contoh, yang lain ikut ikutan. Bahkan sampai ngomong kalau nggak begini ya piye meneh. Wong sistemnya begitu. Kalau nggak begitu nggak bisa ikut. Contoh kasus kemarin ada yang viral itu mantan Bupati Tegal kalau tidak salah. Mantan Bupati Tegal ini menceritakan bagaimana saat dia dulu menjabat itu godaan untuk korupsi itu sangat besar. Sehingga kalau nggak korupsi kayaknya aneh bagi para pejabat Indonesia. Karena apa? Sangat mudah dan sangat gampang. Jadi setiap bulan miliaran itu sangat bisa gampang mudah. Nganggup banget jari ini. Makanya itu godaannya sangat luar biasa. Dan itu legal. Legal itu maksudnya sesuai aturan. Jadi sesuai aturan itu gampangannya nggak kena pasal, tapi itu nggak benar aslinya nggak benar. Nah, itu contoh legal itu kalau yang kasus mencuat adalah misalkan beli kipas angin kan gitu ya. Kipas anginnya beli halal, toye bener transaksinya, tapi di markup. Ya kudune kipas angin regane semene dadi semene. Yang sekarang mencuat kan bagaimana harga satu kipas angin 11 juta kan gitu. Itu iya kipas angin belinya karena anggarannya 1, sekian triliun untuk beli kipas angin. Nah setelah dibagi sekian banyak kipas angin jatuh satu kipas anginnya 11 juta itu bu kipas angin opo. Nah ini contoh legal itu. Artinya apa? Melakukannya dengan ada hitung-hitungannya di atas kertas. Nah itu kalau diketok palu, jebret ya wis, ya kan gitu. Tapi itu aslinya kan tidak benar, nggak sesuai harga di lapangan. Itu namanya korupsi dengan sistematis. Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka hati kita ini akan dipandang oleh Allah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, Innallaha la yanzuru ala suwarikum wa ajsadikum wa amwalikum walakin yang duru anakku bikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat wajah kamu sekalian ganteng pora, ayu pora, ora. Jadi nek ganteng pahalane akeh, nek ayu pahalane akeh, ora. Ya. Berarti nek elek dosane akeh ngono ya ora. Allah enggak lihat muka kita, wajah kita. Dan tidak melihat fisiknya. Bu fisiknya kuat apa lemah, tua apa nom, loro apa sehat, orang ngaruh bagi Allah. Allah nggak lihat fisiknya. Allah juga tidak melihat harta-hartanya, mbok sugih, mbok kere, duwe apa ora duwe, Allah nggak gagas. Maka kata Nabi, Allah hanya melihat hatinya. Jadi kalau hatinya bagus, lurus, beriman, bertakwa, dia yang selamat. Jadi fisik ini hanya casing, harta itu hanya titipan saja. Yang dilihat Allah hatinya. Dan hatinya inilah yang akan terbawa sampai hari kiamat. Dan yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Yang akan dipertanggungjawabkan. Maka hati ini penting ibu-ibu. Nah hati ini sifatnya
selalu mengarah kepada kebaikan. Saya ulangi ya Bu, hati itu sifatnya aslinya itu mengarah kepada kebaikan, karena fitrah manusia itu seneng sing apik asli nih. Cuman kadang hati itu dikalahkan oleh dua, satu nafsu, yang kedua syahwat. Jadi kadang hatinya itu tertutup, kalah sama nafsu dan syahwat, sehingga hatinya jadi redup imannya, atau bahkan mungkin hilang karena nafsu dan syahwat. Contoh Qarun, dulu sebelum dia kaya Bu, dia seorang ahli ibadah, amalnya bagus, tapi miskin ya gitu ya. Amal solehnya bagus, ahli ibadah, wis pokoknya top lah, tapi miskin. Nah dia deket sama Nabi Musa, sahabatnya kok, gampangannya konco cedek. Akhirnya minta tolong, ya Musa, kamu kan sahabatku jadi nabi gitu loh, pasti kamu kan deket sama Allah gitu, tolong doakan saya untuk jadi orang kaya gitu. Karena didesak ya konco dewe, akhirnya didongake, manjur tuh ya. Akhirnya Qarun dijadikan Allah orang paling kaya di zaman Nabi Musa. Nah kekayaan yang dimiliki itu karena kemampuan yang dimiliki Qarun. Saya ulangi ya Bu, jadi Qarun itu kaya itu bukan karena berdagang. Kan ada orang kaya karena dagang, kayak Umar apa namanya? Kayak Utsman bin Affan, atau kayak Abdurrahman bin Auf, itu kan kaya sugih karena dagang. Nah, kalau Qarun itu sugih kaya karena kemampuan dia bisa ngubah apa saja jadi emas. Jadi dia itu pandai dalam urusan metalurgi bahasa sekarang, atau alkemis atau kimia. Dia itu bisa mengubah batu jadi emas. Jadi mengubah hasil tambang jadi emas, intinya begitu. Kalau sekarang kan orang ngeruk bumi karena ada emasnya gitu ya. Nah kalau Qarun enggak, dia punya ilmunya, teknologi di zaman itu memang luar biasa. Dia bisa mengubah sesuatu jadi emas. Nah dia punya kemampuan itu, Allah lebihkan itu. Sehingga kekayaan paling banyak punya Qarun apa? Ya emas Bu. Sampai rumahnya, istananya, gudang-gudangnya itu penuh dengan emas-emas. Nah akhirnya karena dia sudah semakin kaya, diminta bayar zakat dan sebagainya, tidak mau. Terus kemudian dia diminta sama Nabi Musa untuk memenuhi kewajibannya karena dia udah dikayakan Allah. Dia nolak, menganggap bahwa kekayaan ini bukan berasal dari Allah, tapi dari kemampuanku, dari kepintaranku yang tadi Bu bisa mengubah. Bu, orang-orang zaman dulu tuh istimewa karena memang Allah berikan. Beda sama zaman, ya jadi podo lah, cuman beda zaman. Nabi Daud itu dijuluki nabi yang bisa mengubah besi apa saja dengan tangannya. Jadi Nabi Daud tuh punya mukjizat istilahnya ya Bu ya, itu melenturkan besi. Jadi besi kalau dipegang itu jadi lentur gitu loh. Jadi bisa diolah sama apa saja itu. Jadi Nabi Daud tuh punya kelebihan melenturkan besi. Kadang dunia besi itu kudu dibakar ini dia enggak ya, dengan tangannya itu bisa melembutkan. Ya memang kemampuan para nabi para rasul zaman dulu itu memang ya mukjizat. Ada lagi Nabi Sam'un namanya ya. Nabi Sam'un itu julukannya sekarang Nabi Samson. Nah, istilah kita Samson. Dulu itu Sam'un. Sam'un itu nabi yang punya kekuatan 1000 singa, ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Kekuatannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Pernah dia berperang menghadapi 100 orang atau 1000 pasukan, itu kalah semua hanya dengan dirinya sendiri. Jadi dia itu dipukuli, dipanah, dia itu gak mempan semua. Gampangnya kebal. Itu Nabi Sam'un. Yang sekarang difilmkan jadi Samson gitu. Itu nabi, itu nama nabi itu. Punya kekuatan kelebihan begitu. 25 enggak karena sebetulnya ya itu memang diminta untuk dihafalkan, di gampangannya diketahui lah, dihafalkan, diketahui untuk diambil hikmahnya, ibrahnya dari para nabi dan rasul yang 25 aja tidak ada tuh Nabi Khidir di dalamnya ya kan? Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, Nabi Sis itu juga nggak ada. Nabi Sis itu nabi di antara Adam dan Nuh. Jadi sebelum Nabi Nuh itu ada Nabi Sis.
Dan Nabi Sis itu keturunannya Adam, Nabi setelah Adam. Jadi setelah Nabi Adam meninggal, maka diganti dengan anak keturunan namanya Sis. Habis itu turun lagi ada nama Nuh. Nah, Nuh ini nabi yang sekaligus rasul. Jadi Nuh itu nabi dan rasul pertama. Kan tidak semua nabi jadi rasul. Tapi kalau rasul sudah mesti nabi gitu ya. Jadi itu nabi-nabi dan rasul itu aslinya ada 120.000. Cuman yang disuruh ngapalin hanya 25 ya. Aslinya sih akeh, ono Nabi Samun, Nabi Uzair, gitu ya, Nabi Khidir gitu ya. Masih banyak lagi itu. Nabi Daniel itu ada nama Nabi Daniel. Belum pernah dengar ya Nabi Daniel. Bisa nangis pakai buat itu ya, Tat. Apa? PC sepak bola. Enggak. Daniel itu kan dipakai untuk kalau orang Nasrani di Kristen baptisan kan Daniel gitu kan. Betul, biasanya nama-nama baptis, ada nama-nama malaikat juga dipakai ya. Mikael, Mikael. Ya. Oh siap. Ji Bu, monggo barakallah ya. Bu pamit dulu Bu Yanti. Balik lagi Teh. Iya, enggak balik lagi Teh. Sampai nanti jam jemput sekalian. Oh ya, makasih Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka para Nabi dan Rasul mengajarkan kepada kita untuk fokus kepada niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka hati ini bisa hilang imannya atau redup keimanannya karena dikalahkan sama nafsu dan syahwatnya. Nah, apa yang terjadi kepada Qarun itu karena syahwatnya yang besar. Terhadap apa? Terhadap harta. Nah, pengaruh nafsu dan syahwat ya Bu, contoh Nabi Adam itu makan buah larangan di surga itu dikarenakan kalah dengan nafsunya. Jadi dosa yang disebabkan karena nafsu. Kalau iblis itu dilaknat Allah, diturunkan juga dari surga, dia melakukan dosa dikarenakan syahwatnya. Nah, syahwatnya iblis apa? Dia haus kekuasaan. Dia merasa paling hebat dibanding Adam karena dia berasal dari api, sedangkan Adam dari tanah. Maka dia menganggap api itu lebih baik. Nah, ini sekaligus menunjukkan kedudukan tingkatan sosial, atau kalau saiki zamannya ya gila jabatan, gila popularitas, gila status. Kenapa? Status kulo HP. Nah, itu disebut dengan syahwat. Makanya Adam tergelincir karena nafsu, iblis tergelincir karena syahwat. Nah, celakanya iblis dan bala tentaranya setan ini, manusia dan juga anak keturunannya ini, Adam dan anak keturunannya, itu semua bisa dipengaruhi oleh nafsu dan syahwat. Maka nafsu syahwat ini termasuk penyakit atau musuh. Bukan musuh ya sebetulnya, apa namanya ya, termasuk hal yang harus dijaga agar tidak mengalahkan hati. Karena ada musuh dalam diri, ada musuh yang di luar diri. Musuh dalam diri apa tadi? Nafsu dan syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Musuh dari luar apa? Syaitan yang selalu bisiki, yang selalu godai. Jadi dari dalam ya ada musuhnya, dari luar juga ada musuhnya. Nafsu dan syahwat ini nggak bisa dihilangkan, bisanya dikendalikan. Kalau dihilangkan aneh, karena kan manusia punya nafsu apa? Berkembang biak. Nah, kalau nggak punya itu terus piye? Ora gelem kawin, ora gelem nikah, akhirnya nggak ada keturunan. Nah, ini kan berat, berarti menghilangkan nafsu. Nafsu makan, ora mangan terus piye? Dia mati. Maka nafsu makan itu dikendalikan. Nek dikendalikan engko mangan terus, ya kan itu ya. Makanya dikendalikan. Jadi nafsu dan syahwat itu dikendalikan, bukan untuk dihilangkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena hati ini dipengaruhi oleh hal tersebut, maka hati ini harus selalu memiliki cahaya, harus memiliki keimanan. Nah, untuk bisa menjaga cahayanya tetap ada, keimanannya tetap ada, maka makanannya hati harus dijaga. Apa makanan hati? Yaitu zikrullah, mengingat Allah. Saya ulangi ya, makanannya hati itu zikrullah, mengingat Allah.
Nah, zikrullah mengingat Allah itu secara spesifik ya zikir. Secara khususnya itu namanya zikir. Ya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar dan lain-lain. Namun secara khususnya itu secara umumnya ya semua bentuk ibadah itu termasuk bagian dari zikir. Sholat itu ya zikir, poso ku ya zikir. Zikir itu artinya apa? Ngingat Allah. Sholat ya ngingat Allah, poso ya ngingat Allah. Kerja karena niat tulus untuk Allah ya itu juga termasuk bagian dari zikrullah. Jadi zikir itu mengingat. Zikrullah berarti ngingat Allah. Kerja ya untuk Allah, keluarga ya untuk Allah, sehat ya untuk Allah, apapun ya untuk Allah. Ikrarnya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapapun yang memiliki niat, Allah sudah ganjar dengan ketentuan. Yang niatnya baik, Allah kasih pahala. Yang niatnya enggak baik tapi enggak jadi, Allah juga kasih pahala. Kalau niatnya baik terjadi, ya tambah pahalanya. Niat jeleknya enggak jadi, malah dikasih pahala. Kalau niatnya jelek terjadi, ya dapat dosa. Nah ini ibu-ibu. Jadi Allah itu sayang banget sama kita semuanya. Insya Allah kita moga-moga terjaga dari setiap maksiat dan dosa. Yang terakhir ibu-ibu sekalian, niat ini harus benar-benar ikhlas. Ikhlas itu artinya semata-mata untuk Allah, bukan untuk riya, jika bukan untuk sum'ah, bukan untuk dapat pujian manusia sehingga menghilangkan pahala. Nah, menariknya niat ini yang baik itu sudah dapat pahala. Selama dia menunggu pahala itu akan terus dia dapat. Contoh udah daftar haji tadi ya kata umroh, masih menunggu keberangkatannya. Selama menunggu itu sudah dapat pahalanya. Contoh hajinya berapa lama dia jadwalnya? 20 tahun lagi. Ya udah, berarti dia menunggu ibadah. Menunggu ibadah itu dapat pahala. Contoh, ada azan, kemudian dia berangkat ke masjid. Nah, ternyata belum iqomat. Selama menunggu sholat, dia dapat apa? Pahala. Seandainya dia mati belum sempat sholat, dia sudah dapat pahala sholat. Karena apa? Karena dia sedang menunggu sholat. Paham ya? Nah, dia puasa, ternyata belum sempat berbuka, dia sudah meninggal. Maka dapat pahala puasanya penuh meskipun belum sempat berbuka. Apalagi udah punya niat, sesok aku arep poso Asyura padahal urung wayahe. Aku besok pengen puasa Arafah padahal belum waktunya. Aku sesok arep poso Senin, Kemis padahal urung tekan. Nah, dia udah punya niat itu, mati, meninggal dunia, dia mendapatkan pahala sempurna. Nah, itulah kehebatan yang namanya niat. Niat itu bisa mendatangkan pahala bahkan sebelum dia mengerjakan sempurna. Allah sudah beri pahalanya kepadanya juga sempurna. Maka ibu-ibu, milikilah niat-niat yang baik. Tidak ada yang hilang dari Allah Ta'ala. Artinya gak ada yang sia-sia ya. Niat wae untuk pahala. Niat untuk melakukan amal soleh, udah mendapat pahala amal soleh tersebut. Misalkan besok aku mau membaca Al-Quran 1 juz. Nah, cik niat kuy. Nah, ternyata belum terlaksana karena sakit misalkan. Maka dapatlah pahala penuh baca Qurannya itu. Meskipun tidak terlaksana. Maka inilah keistimewaan yang namanya an-niyat. Maka niat itu dikasih di awal hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Demikian ya Bu, kita bahas tentang amalan berbuat kebaikan ya, berniat untuk berbuat kebaikan. Moga-moga Allah jaga hati kita. Moga-moga Allah tetapkan hati ini selalu dalam amal kebaikan, niat yang baik. Barakallahu fikum. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan. Tanya Pak. Iya, siap. Kalau orang-orang yang tidak ikut taklim, dia kan juga kurang paham agama, terus berbuat baik, dia nggak tahu kalau harus ada niat, terus pahalanya gimana Pak Ustadz? Ulangi. Orang yang berbuat kebaikan tapi dia tidak tahu masalah niat,
tapi dia melakukan kebaikan, itu dia dapat pahala nggak? Setiap amal soleh mesti ada niatnya. Saya ulangi ya. Bukan amal soleh, setiap amal pasti ada niatnya. Namanya juga innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu berarti perbuatan. Perbuatan itu ya berarti amal. Setiap perbuatan itu diawali dari niat. Maka kalau ada orang berbuat baik tapi nggak ada niat, salah. Ya mesti ono niate. Ning niate kuwi kanggo Allah apa ora. Nah itu loh Bu. Jadi misalkan niatnya nyumbang. Ya, nyumbang. Ning niate karena Allah apa bukan? Kalau karena Allah dapat pahala. Niate karena besok ono coblosan men kepilih. Oh ternyata nyumbang ini kanggo untuk follower istilahnya begitu ya, sehingga mendapatkan pandangan manusia supaya manusia itu simpati kepadanya dan mendukung program-programnya. Oh berarti nyumbangnya ora tulus. Berarti nyumbang karena nggak ada orang beramal tidak ada niatnya. Saya ulangi ya Bu ya, tidak ada orang berbuat atau beramal nggak ada niatnya. Karena manusia itu memiliki kesadaran, berarti ngerti. Ibu mangan kan berarti kan ono niat Arab mangan. Ibu tidur berarti memang ada niat untuk tidur. Jelas ya Bu ya. Jadi setiap perbuatan itu mesti ada niat. Maka supaya niat kita ini berbuah pahala, milikilah awalnya itu dengan minimal doa. Minimal doa yang paling minimal adalah bismillah gitu. Itu sudah dapat pahalanya insyaallah kalau ikhlas lillahi ta'ala. Jadi nggak ada orang berbuat itu nggak ada niatnya. Termasuk orang kafir ya. Orang kafir itu berbuat apa, kebaikan apa ya ono niate. Ono niate. Apakah niatnya ingin dapat pujian atau untuk meningkatkan keuntungan dan lain sebagainya. Jadi nggak ada orang yang murni beramal orang ono niat. Kenapa? Hadisnya jelas, setiap perbuatan berawal dari hati. Jadi hati itu yang mengawali setiap amal. Hati itu yang mengawali setiap perbuatan. Gitu ya dia. Ada lagi? Ustaz, Ya. kalau niat itu nanti berangkat ngaji, insya Allah itu udah dicari. Udah. Oh, pemenang ngomong ya. Insya Allah gitu. Ya, enggak apa-apa. Orang ngomong insya Allah pun ya wes jelas ya. Ya ternyata ada uzur gak jadi, udah dapat pahalanya itu. Ya. Tapi ojo kan ibu contoh ya. Aku jadi niatnya orang mangkat. Ya wes jelas memang Arab orang mangkat, tapi dia ngomong, "Kok aku tahu mangkat insya Allah." Padahal aslinya orang mangkat. Nah, itu Allah udah tahu itu niat dalam hatinya. Aslinya memang orang mangkat, cuman ngomong karo wonge insya Allah mangkat. Nah, kadang kan insya Allah itu kadang-kadang dipakai hanya untuk tameng ya, supaya dia dianggap nanti ini. Padahal aslinya enggak. Makanya kalau memang enggak, ngomong enggak. Kalau memang mau berangkat atau mau iya, bilangnya insya Allah. Saya ulangi ya Bu ya. Bu, mau kok mangkat ra? Kita aku ra iso, wong aku ono acara. Wis ngomong ngono kae. Aja ngomong insya Allah aku mangkat, jebule ora mangkat. Kecuali wis niat Arab mangkat, wis ngomong insya Allah di tengah jalan ada uzur. Nah, itu beda lagi. Piye jare insya Allah mangkat ora mangkat? Lah mau lu Arab mangkat ke Tamon. Nah, aku ya ora kepenak wong tamune. Nah, itu berarti ada uzur syar'i. Tapi kalau memang sudah Kalau nggak pakai insya Allah tapi nggak jadi berangkat, ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nggak Cuman dosa kan ya? dia enggak dosa, cuman kan dia tidak mendapatkan pahala sunnah. Karena sunnahnya itu mengucapkan apa? Insya Allah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa Bu. Kan enggak dosa juga. Cuman enggak dapat pahala. Karena kalimat insya Allah itu kalimat yang menjadikan kita bersandar kepada Allah. Mengucapkan insya Allah itu bukan wajib, itu sunnah. Ya. Jadi kalau enggak ngucapin ya enggak apa-apa. kalau mengucapkan tapi kemudian dia nggak jadi gitu Pak Ustadz. Kan katanya nah insya Allah kan 90% Iya betul. wajib. Terus? Nah, terus nggak jadi. Itu dosa nggak itu? Enggak dosa. Nggak dosa. Kalau niatnya insya Allah beneran insya Allah, bukan insya Allah karena tadi loh apa? Tameng. Jadi memang insya Allahnya ternyata hanya untuk ya tameng dia supaya dianggap sungguh, padahal aslinya orang gitu. Maka Allah yang paling ngerti ya di dalam kita kan manusia nggak tahu dah. Semuanya insya Allah ya kita anggap oke lah kan gitu. Tapi asli dalam hatinya kan kita nggak tahu. Nah, itu urusan dia sama Allah. Makanya kita sendiri kalau melakukan ya lakukan sesuai Nabi, sunnahnya insya Allah. Kalau nggak ngawal di depan bilang di belakang.
insya Allah aku besok mangkat, ya kan, berarti awalnya kalimat diawali dengan insya Allah. Kalau enggak, besok aku mangkat, insya Allah, nah gitu, atau insya Allahnya di belakang. Jadi boleh di depan dan boleh di belakang diucapkan. Ya. Kalau orang kafir melakukan niat melakukan hal yang baik itu ada pahala. Enggak ada. Jelas enggak ada. Jadi orang kafir itu meskipun niatnya baik, tapi kan bukan karena Allah. Wong dene Tuhane bukan Allah. Kuwi wae wis ra entuk apa-apa pahala. Lah wong kita aja yang muslim nih. Yang muslim, yang iman, niatnya bukan karena Allah, diterima enggak amalnya? Enggak. Ya enggak, Allah enggak nerima. Wong amalnya bukan itu. Besok di hari kiamat itu dikisahkan Nabi ada tiga golongan yang dipanggil Nabi. Ini orang yang pertama-tama dipanggil ini. Satu mujahid kan gitu. Orang yang mujahid dipanggil. Kamu dulu di dunia ngapain? Saya seorang pejuang. Ya disulukannya kan mujahid. Dan dulu saya selalu berjuang di jalan Allah. Ya, memang profesinya sebagai tentara mujahid. Nah kamu dulu berperang karena siapa? Ya karena engkau ya Allah. Nah, Allah mengatakan ngapusi dusta. Kenapa? Karena dulu kamu berjuang, berjihad, menjadi mujahid, pingin disebut sebagai seorang pemberani, wong sing hebat. Engko nek mati biar disebut sebagai pahlawan. Maka niatmu kleru, ora kanggo aku ning kanggo awakmu dhewe. Maka diseret oleh malaikat ke neraka. Panggil yang kedua, ahli ilmu. Ditanya, dulu kamu mengajar dan belajar untuk siapa? Dia bilang untukmu ya Allah. Niatnya untuk Allah, amalannya untuk Allah. Tapi Allah bilang apa? Kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu belajar dan mengajar hanya pingin disebut sebagai orang alim, ben disebut ustadz, ben disebut kiai, ben disebut gus, misalkan gitu ya. Hanya pingin mendapat sebutan itu. Berarti bukan lillahi ta'ala, seret dia ke neraka. Nah, yang ketiga orang yang dermawan. Kamu dulu suka berderma, suka sedekah, suka memberi, itu untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kadzab, kamu bersusta. Karena kamu dulu itu melakukannya hanya ingin disebut sebagai dermawan, orang yang hebat. Nah, ingat. Jadi kalau niatnya salah, Allah aja nggak terima. Padahal dia mukmin, dia mujahid, dia orang alim, dia dermawan, ketok moto apik. Bener gak? Ketok motone apik, tapi atine Allah sing paling ngerti. Allah aja nggak nerima padahal muslim, apalagi non muslim. Jelas ya, non muslim apalagi. Nggak ada pahalanya sama sekali. Jelas nggak ada. Ya ibaratnya kan udah pernah diilustrasikan toh Bu. Diilustrasikan tuh ibaratnya kalau kita punya anak kita ada 10. Lah anak kita ada 10 ini yang diakui. Maka kalau kita ngasih makan minum kepada anak 10, bener nggak? Bener. Terus anak-anak yang 10 ini berbuat baik, kita seneng, bener nggak? Bener. Kalau ada yang nakal kita tidak menyukai, bener nggak? Bener. Kalau ada yang berbuat baik kita kasih ganjaran, boleh nggak? Boleh, kasih hadiah. Ada yang nakal kemudian kita peringatkan, boleh nggak? Boleh. Kalau dia keras, misalkan dosanya besar atau apa, kemudian kita hukum, boleh nggak? Boleh. Kemudian kalau kita pukul karena nggak mau sholat, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Anak kita. Nah, tiba-tiba ada anak sebelah mengaku sebagai anak kita. Kira-kira kita nerima enggak? Ya enggak, ukuran anakku kok. Sehingga kalau dia berbuat baik, kita kasih hadiah enggak? Ya enggak, wong bukan anakku. Kalau dia berbuat dosa, maka dosa itu tanggung dia sendiri. Kalau dia berbuat baik, ya saya enggak ngasih apa-apa. Kamu bukan anakku. Ibaratnya Allah enggak mengakui dia sebagai hambanya. Allah tidak mengakui dia sebagai hambanya. Makanya Allah abaikan dia. Kenapa? Lah Tuhane ora aku kok. Gitu. Kowe kan Tuhane ora aku, ya golek Tuhan dhewe kono sing wingi mbok sembah sapa kan gitu. Itu analoginya. Jelas ya. Makanya orang yang berbuat dosa kalau dia beriman masih ada harapan diampuni. Paham maksud saya? Ulangi ya. Kalau ada orang melakukan dosa maksiat, asalkan dia tetap beriman, Tuhannya tetap Allah, ada peluang Allah ampuni. Kenapa? Wong anake dhewe ibaratnya dhewe iki. Wong anakku ya wis piye meneh nakal ya. Ya wis wajar, tinggal tingkat nakale piye. Nah, nek parah ya tak hukum sih, kon ngadeg. Nek ora ya kon nyapu. Nek piye meneh wong nakale ra karuan.
Nah ternyata dia ini sampai ngono, misalnya nyun sewu nakali sampai mendolimi orang lain, ya wis to rasake sik kudu di penjara tenang nang, ya piye meneh kan begitu. Misalnya nih itu hambanya Allah ternyata banyak dosa, ya lebokke neraka sik, ya ora apa-apa kene neraka, mana kamu luar biasa. Kok nek wis rampung tak tokke tak lebokke swarga kan disayang meneh sama Allah. Itu logikanya. Tapi kalau dari awal dia udah tidak menjadikan Allah Tuhannya, ya Allah ndak mau. Ya kono golek dhewe wong wingi di Tuhanmu sapa? Ya meluno kono padahal tidak ada Tuhan selain Allah. Jelas ya itu makanya orang-orang kafir itu paling rugi serugi-ruginya manusia. Karena mereka tidak punya Tuhan kecuali Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Makanya orang yang beriman alhamdulillah Tuhannya Allah. Meskipun punya dosa, insya Allah kalau dia taubat Allah ampuni. Orang kafir itu kalau taubat diampuni nggak Pak Ustadz? Iya, asalkan dia masuk Islam itu. Nah, tapi dia nggak masuk Islam, tetap taubat ya tidak diterima. Bahkan di hari kiamat ya Bu, orang kafir itu sampai ngomong sama Allah, ya Allah, kalau boleh semua harta saya dulu di dunia buat nebus dosa saya. Tapi kata Allah tidak bisa. Karena semua hartamu dulu di dunia adalah titipan. Ya kalau gitu anak-anakku, keturunanku semuanya ya Allah untuk jadi tebusanku. Dosa-dosaku ditebus sama anak keturunan. Ora iso ya, karena anak keturunan juga titipan Allah. Ya asli neran dia apa-apa. Maka merugilah orang kafir. Jadi ya Bu ya, barakallahu fikum, moga-moga berkah manfaat. Amin. Yuk minum dulu.